Salamnya orang Jawa, kula nuwun. Salamnya orang Sunda, punten. Tapi salam yang terbaik sebagai umat muslim adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, serta sahabat da'iyah, calon haji bu hajjah yang insya Allah semuanya ahlul jannah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, Innamullahan, Sekretaris Jenderal Kongres Muslim Dunia, beliau mengatakan, para pemuda adalah harapan kita untuk mengendalikan masa depan bangsa. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa penting bagi generasi muda untuk memiliki akhlak yang mulia. Sehingga apa? Sehingga mampu membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Namun hadirin, saat ini tidak sedikit generasi muda yang menjadi pengangguran. Kalau pagi cuma minta sarapan, mulai siang kerjanya hanya tidur-tiduran, malamnya malah asyik mabuk-mabukan. Menurut mereka, hadirin, dunia ini isinya hanyalah hiburan, narkoba dijadikan santapan, bahkan seks bebas menjadi kebiasaan. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Berdasarkan uraian tersebut, hadirin, maka izinkanlah saya untuk menyampaikan tausiah yang bertajuk membangun generasi muda berintelektual dan berakhlak mulia, dengan landasan Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mengucapkan perkataan yang benar. Hadirin rahimakumullah, Imam Hafiz Imaduddin Abu Al-Fida Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa menurut riwayat Ibnu Abbas, ayat ini turun berkenaan dengan seorang orang tua yang mewasiatkan wasiat kepada anaknya yang akan membawa kemudaratan bagi dirinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan supaya mengubah wasiatnya menjadi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut ayat tersebut, jelas-jelas Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia supaya tidak meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Profesor Dr. B.J. Habibie mengatakan, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yakni lemah harta, lemah fisik, lemah ilmu,
lemah semangat hidup, dan yang sangat ditakutkan adalah lemah akhlak. Hadirin, jika kelima kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, maka pastilah mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus pembangunan, penghambat pembangunan, bahkan penghancur pembangunan. Hadirin rahimakumullah. Kemudian, bagaimana cara membentuk generasi muda berintelektual dan berakhlak mulia? Setidaknya ada dua hal yang harus kita lakukan, yaitu mengoptimalkan pendidikan agama dan akhlak dalam keluarga dan menjadi pemuda yang haus akan ilmu. Abu Abdullah Muhammad Asy-Syafi'i pernah berkata, "Man aradat dunya, barang siapa yang menginginkan dunia, fa'alaihi bi'ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan akhirat, fa'alaihi bi'ilmi, maka harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, fa'alaihi bi'ilmi, maka harus dengan ilmu." Hadirin rahimakumullah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa generasi muda harus memiliki semangat yang tinggi dalam membentuk dirinya menjadi pribadi yang intelek dan berakhlak mulia. Dengan pengoptimalan pendidikan agama dan akhlak, serta menjadi pemuda yang haus akan ilmu, maka kita tidak hanya menciptakan generasi yang cerdas, tetapi juga berkualitas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Syukran lakum ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.